Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita lanjutkan video tugas Master Trainer level 1 di minggu ketiga. Kita sudah bahas Google Classroom, sekarang kita akan lanjutkan dengan Google Form. Pertama, tugasnya mempelajari cara mengedit, format, dan desain form di Google Form. Sesuaikan formulir Anda, kita akan tambahkan header dan opsi tema di sampingnya. Oke, mari kita masuk ke Google Drive kita, kemudian cari, nah di sini saja ya, di exam material. Kita akan buat form yang baru. Bapak Ibu bisa membuat form dari Google Drive atau bisa langsung dari sini juga. Saya kenapa memilih Google Drive? Karena saya tahu nanti Google Formnya akan disimpan di mana. Kalau kita membuat Google Form dengan cara dari titik 3 ini, kalau klik formulir maka akan disimpannya tuh di drive saya. Tapi kalau kita buatnya di drive dan di dalam folder, maka si Google Form itu akan tersimpan di sana. Oke, kita sudah dapat. Kemudian di sini contohnya survei kelas. Oke, kita buat survei kelas. Kita kasih headernya. Nah, kita pilih gambarnya terlebih dahulu. Kita upload gambar banner yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, Bapak Ibu bisa mengupload banner yang tadi di Google Classroom atau banner yang lain ya. Dalam hal ini kita akan pilih salah satu gambar aja ya, menurut Bapak Ibu yang sesuai. Oke, saya akan pilih gambar yang ini saja deh. Nah, yang ada kopnya. Ya, Bapak Ibu bisa memakai file banner yang tadi ya, yang di Google Classroom. Saya akan pakai yang ada saja dulu. Oke, klik selesai. Kemudian gaya teksnya. Nah, kita akan rubah menjadi Poppins, kemudian Nunito, dan Monstera. Nah, oke, ini kita akan rubah menjadi Poppins, kemudian Nunito, dan ini Monstera. Monstera, oke. Kemudian kita lihat di sini 24, 12, 11. Oke, sudah. Kemudian apakah ada lagi yang harus di, nah ini centang bagian bawahnya ya. Nah, latar belakangnya sudah menyesuaikan dengan banner yang kita pakai. Oh, oke, sudah kita screen atau screenshot dan simpan di slide kita. Oke, dalam hal ini, nah di sini. Oke, tempel. Nah, next, siapkan formulir yang memenuhi aspek berikut: pengaturan respon dan pengaturan presentasi. Nah, kita akan lihat pengaturan responnya dulu. Jadi kita klik setelan Bapak Ibu, kemudian kita lihat di sini, kumpulkan alamat email, jangan kumpulkan dan batasi ke satu jawaban. Nah, kita bisa temukan settingan tersebut di sini. Kumpulkan alamat email, jangan dikumpulkan, dan batasi ke satu jawabannya dinyalakan, login ke kementeriannya dimatikan. Oke, perbedaannya apa kalau ini dinyalakan?
ketika pengguna untuk kementerian dinyalakan, maka Gmail biasa atau di luar organisasi Belajar ID tidak akan bisa mengisi form tersebut ya. Berarti ini sudah selesai settingan pertama. Kita full screen, simpan di sini. Kita potong dulu supaya yang terlihat hanya settingannya saja ya, karena ditugaskannya 2 screenshot. Oke. Oke. Dan satu lagi, pengaturan presentasi. Terima kasih telah mengisi survei. Kita akan berikan apresiasi ya bagi yang sudah mengisi forum ini. Terima kasih telah mengisi survei. Oke. Oke, sebelum disimpan kita print screen dulu. Oke, baru kita klik simpan dan tempatkan di sini. Oke. Hanya terlihat bagian yang diinginkan saja ya. Oke, sip. Mempelajari cara membuat kuis di Google Form, siapkan sebuah kuis, nilai dirilis segera, tidak dapat melihat jawaban benar, poin per soal sebanyak 10. Oke. Kita lihat contoh di sini. Kita akan buat kuis ya. Sebelumnya ini kan tidak dinyalakan sebagai kuis. Nah, kita nyalakan dulu sebagai kuis. Kemudian jumlah yang benarnya dimatikan. Jadi nanti siswa atau yang mengisi formulir ini tidak akan bisa melihat mana jawaban yang benar. Kemudian nilai poinnya kita rubah menjadi 10 poin. Oke, sudah. Jadikan kuis. Nampaknya tidak terlihat, kita perkecil dulu ya. Supaya kelihatan semua. Sampai 10 poin. Nah, kalau sudah terlihat semua, kita print screen. Dan tempelkan di slide ke-14. Oke, dan mempelajari cara menambahkan jenis pertanyaan, buatlah kuis Google Form berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan, nama lengkap, pilihan ganda, video, esai, poin, dan kunci jawaban. Nah, kita lihat di sini contohnya. Oke. Berarti kita isi dulu dengan nama lengkap. Nah, Bapak Ibu, ya Google Form ini sudah sangat responsif sekali ya. Ketika kita mengisikan nama lengkap, dia langsung otomatis menjadi jawaban singkat gitu. Jadi saya tidak mengesetnya menjadi jawaban singkat, tapi udah otomatis aja. Oke, kemudian apa nih? Oh, pilihan ganda. Oke, ini pilihan ganda 2x2 misalnya. Lalu kita rubah soalnya menjadi pilihan ganda. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke, pilihan ganda sudah. Lalu satu video. Nah, kita tambahkan video di sini. Bagaimana caranya untuk menambahkan video, Bapak Ibu? Saya fokus dulu ya. Nah, klik yang tambahkan video. Kemudian kita cari videonya supaya nyambung perkalian. Nah, ini ada tentang perkalian. Oke, kita sudah menambahkan video dan satu lagi
Satu pertanyaan essay, poin dan kunci jawaban. Oke, satu pertanyaan essay, berarti kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini jangan pilihan ganda, tapi paragraf essay ya. Misalnya Andi membeli roti 500 dan permen 200. Berapa total pembelian Andi? Misalnya ya, seperti ini. Dan teks jawaban panjang. Kemudian kunci jawaban. Oke, nama lengkap tidak usah ada kunci jawaban. Kemudian, nah di sini kunci jawabannya 4. Dan kita berikan poin 10 misalnya. Oke, selesai. Video ini tidak ada. Dan ini kita berikan poin 10 juga. Apakah Isai bisa dikasih kunci jawaban? Bisa Bapak Ibu ya. Tapi jawabannya pasti hanya satu atau dua kata yang sederhana gitu. Oke, sudah. Usahakan terlihat seperti ini, ada kunci jawabannya ya, dan ada soal yang kita buat. Mari kita screenshot dan simpan di sini. Oke. Next. Masih Google Form. Cara mengirimkan formulir. Lakukan pengiriman formulir dengan mengirimkan link pengisian formulir. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita kirim screenshot seperti ini. Nah, Bapak. Jadi ketika kita kirim Bapak Ibu ya, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, kita pilih tautan seperti ini ya. Tautan ini bisa dipersingkat, tapi untuk kesamaan dengan tugas kita biarkan saja. Dan biasanya kita suka pakai Bitly ya, supaya mudah untuk ingat linknya. Kita simpan di tugas berikutnya. Lalu cara membagikan respon Google Form. Bagikan Google Sheet-nya ke Stephen Gedu. Nah, oke, kita isi dulu. Ya, kita isi dulu misalnya dengan pratinjau. Nah, mode terkunci hanya respon pengguna Chromebook. Oke, apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Di sini ada deskripsinya mode terkunci diaktifkan. Nah, ini dapat dari mana? Dari setelan. Karena kita menyalakan ini nih. Nah, jadi kalau kita matikan, dia tidak akan ada gitu. Oke, kalau kita refresh, bisa nggak diisi? Ya, bisa ya. Jadi FND, kemudian jawaban, dan 700. Kemudian kita kirim. Skor. Nah, oke. Kemudian kita kirimkan spreadsheet-nya. Kita ekspor dulu ke spreadsheet. Nah, dan di tampilan saya spreadsheet itu sudah otomatis dengan format tabel yang berwarna seperti ini. Udah lebih rapi, lebih indah. Nah, kita bagikan ke Pak Stefan. Oh, udah dibagiin. Karena sudah di Google Drive sebelumnya ya. Aksesnya dulu, Bapak Ibu cek apa aksesnya. Aksesnya pengomentar. Nah, jadi di sini aksesnya jangan lihat tapi pengomentar. Oke. Kita screenshot dan simpan di slide ke-17. Baru muncul. Oke, selanjutnya mempelajari draft yang disimpan di Google Form. Nah, ini maksudnya apa? Mempelajari draft, kita lihat di contoh. Klik draft save di bagian atas formulir saat mengisi Google Form.
Oke, untuk memunculkan draft-nya begini Bapak Ibu ya. Jadi kita isi dulu seperti tadi yang pratinjau. Kemudian kita isi nama. Nah, di sini kita lihat nih ada notifikasi menyimpan dan ada klik draft disimpan ya. Nah, kita klik. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa jawaban kita akan tersimpan selama 30 hari apabila kita mengisinya dengan login ke Google. Jadi kalau Bapak Ibu tidak login ke Google, tidak akan disimpan. Oke. Dan sudah selesai. See you next in next video.